Yang saya cuman lakukan adalah konsisten. Untuk masalah hasil saya serahkan. Karena semua orang itu tidak bisa mengetahui hasil. Tapi saya yakin Allah pasti akan berikan hasil yang sesuai dengan kita lakukan. Ya kita sudah berapa digit ya Is? Di M lah gitu ya. Itu juga baru sekarang ini. Kembali lagi bahwa menurut saya sih saya belum terlalu besar-besar amat gitu loh. Usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi untuk anak muda berusaha terus aja, gak usah terlalu memikirkan hasilnya. Hasilnya kita serahkan. Kan ada koridor kita berdoa meminta kepada jalur langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Windiasari. Tanggal lahir dan tempat Kuningan 2 Agustus 1977. Usia sekarang berarti 47 tahun. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk mengelola bisnis skincare. Alamatnya ada di 6 cabang. Pangandaran, Tasik, Singaparna, Bandung, Banjar, dan terdekat di Ciawi. Kemudian Apotek Al-Amin dan Apotek Medi yang di lokasinya masih tetap di Ciamis. Serta klinik utama rawat inap bekerja sama dengan BPJS di Jalan Siliwangi, Ciamis. Jadi saya mau mulai bisnis waktu itu di usia saya 30 tahun. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan yang sekarang termasuk yang telat ya mengenal bisnis. Karena liku-liku saya pengen jadi PNS, jadi waktu saya kebuang. Jadi saya tuh bukan yang seperti pebisnis sekarang yang saya lihat lebih hebat-hebat banget anak muda yang memang udah terkooptasi, oh saya mau bisnis. Kalau saya enggak, saya kebutuhan waktu itu. Waktu itu kan background saya apoteker, jadi paling kepikirannya saya apoteker ya buka apotek kan gitu. Saya buka ngontrak waktu itu 2,5 juta di warung doyong. Maksudnya tuh tempatnya tuh kayak bilik, kalau kehujanan obat saya basah semua. Besoknya saya jemurin kardusnya, tapi obatnya tetap aman karena kan di blister ya, ditutup plastik. Si kardusnya tuh saya keringin sama suami, waktu itu nggak ada karyawan, saya berdua, saya ngajar, suami fokus di apotek. Lama saya kebeli tempat, terus kemudian dari uang itu dikumpulkan ya, uang hasil keuntungannya saya bangun ruko. Nah kemudian apotek dipakai di bawah. Terus saya bilang apa ya Pak di atas itu ya, saya bilang gitu. Oh ya gimana kalau kita bikin salon waktu itu ya. Salon karena basic saya tetap apoteker, saya racik tuh krim racikan misalnya untuk ibu-ibu yang plek hitam, anak remaja yang jerawat. Alhamdulillah diterima masyarakat tuh. Saya urus izinnya akhirnya di atas, saya jadikan klinik. Jadi waktu itu pun saya sudah berpikir bagaimana nih ngembangin cabang gitu ya. Jadi karena saya berpikir kalau saya stuck di satu wilayah mungkin akan jenuh marketnya, hanya itu aja. Padahal itu belum profit banget tuh yang Ciamis ya. Saya beranikan diri ngontrak ruko di Tasik, terus saya beranikan diri di Banjar, sewa rumah biar lebih murah kan. Saya juga nggak berpikir harus strategis, waktu itu cuman berpikir ilmu saya gimana caranya buka cabang ya. Jadi saya nggak benar-benar memikirkan tempatnya harus strategis dan sebagainya. Pokoknya mengalir gitu aja. Alhamdulillah bisa diterima. Sebetulnya saya tadi bergerak di bidang apotik ya. Kebetulan apotik kita baru ada 2 cabang ya. Dan itu udah lama, hampir 12 tahun. Saya tidak kembangkan, kenapa? Karena hitung-hitung profit dan kebutuhan market demand-nya kurang, jadi saya tidak kembangkan. Justru di bisnis kedua saya, skincare, saya lihat ternyata ini untuk jangka panjang bagus. Bukankah kita kalau memilih sebuah bisnis itu kan pertama yang profitable dulu, sustainable kita buat itu. Lalu kita bisa growth enggak dengan bisnis itu. Nah, saya lihat bisnis skincare pada saat 11 tahun yang lalu ini cukup menjanjikan prospeknya, dan ternyata sampai sekarang walaupun terlalu banyak kompetitor, alhamdulillah Al-Amin Skincare masih bisa diterima. Jadi intinya untuk 10 tahun ke depan saya bisa sustainable, bisa tetap survive ya dengan bisnis skincare.
Saya sempat 7 kali nggak keterima CPNS. Ternyata saya passionnya bukan sebagai pegawai negeri. Saya sempat jadi dosen juga, sempat jadi penanggung jawab apotek. Tapi ternyata saya passionnya ya harus kerja sendiri, menciptakan lapangan kerja. Mungkin itu juga sudah takdir saya ya. Dan saya lihat peluang di Ciamis. Di Ciamis itu ternyata orang bilang kota pensiunan. Jadi mungkin waktu dulu saya ke sini belum banyak tuh yang berinisiatif untuk berusaha atau berbisnis, sehingga peluang itu banyak dulu ya. Kalau sekarang sudah banyak. Anak mudanya kafe-kafe udah keren-keren banget. Jadi waktu itu saya lihat emang masyarakat Ciamis terutama ibu-ibunya ya, kesadaran untuk merawat diri, merawat wajahnya itu sudah ada gitu. Cuman memang belum banyak yang menyadari. Jadi peluangnya banyak. Dan waktu itu persaingan juga tidak terlalu banyak. Jadi belum ada yang terbuka pikiran. Sekarang itu ya namanya klinik kecantikan di Ciamis banyak banget ya. Kalau waktu itu saya mungkin cuman kompetitor itu 1-2 gitu. Jadi sekarang saya tinggal mempertahankan bagaimana brand Al-Amin Skincare itu masih bisa diterima atau brandingnya masih nempel, itu tanggung jawab saya. Jadi faktor awalnya waktu itu kesadaran masyarakat atau demand kebutuhan terutama kaum perempuan itu sudah mulai ada, cuman belum ada yang mewadahi. Saat itu saya ke sana 11 tahun. Kalau sekarang sudah wah banget. Jadi keuntungan inovator pertama kali kita ada market, cuman beratnya juga mempertahankannya lebih sulit karena gempuran yang baru yang lebih inovasi juga banyak. Justru kita tuh sekarang lagi di fase yang mempertahankan. Jadi kalau menurut saya pribadi ya betul banget tuh ya kalau kata-kata bijak yang bilang mendapatkan lebih mudah, justru mempertahankan itu lebih sulit. Betul. Pada saat itu peluang masih banyak, Al-Amin Skincare bisa diterima, ya apotek juga masih bisa diterima, tapi sekarang justru yang lebih sulit itu mempertahankan banget. Untuk mempertahankannya kita belajar terus. Jadi prinsip saya tuh kompetitor adalah guru terbaik. Jadi saya kalau misalnya sosial media itu saya kepoin itu kompetitor sudah di mana ya, Al-Amin di mana ya gitu. Jadi saya bisa mengembangkan ke arah harus lebih baik dari kompetitor. Jadi saya terus belajar, terus kemudian saya tetap menciptakan atau mengembangkan strategi-strategi, karena kalau berbisnis itu tidak bisa kita bentuk buat orang mungkin bisa ya uang banyak gitu ya tinggal bikin perusahaan atau brand, tapi justru itu tadi bagaimana mengembangkan itu salah satunya kita harus bersama tim dari dokter, perawat, ya tim back office itu harus benar-benar solid ya. Jadi saya juga iklim atau budaya bekerjanya lebih ke mendengarkan. Seperti misalnya ke cabang, di 6 cabang atau di klinik saya lebih sering mendengarkan apa sih kendala, keluhan yang terjadi. Karena saya tidak mau seperti gunung es atau mercusuar. Saya hanya di atas memberikan target kepada cabang, sementara cabang yang lebih mengalami kan situasi di lingkungan. Kamu cabang targetnya segini, menurut cabang saya nggak bisa Bu seperti itu. Jadi kita selalu bangun komunikasi. Jadi mungkin leadership juga penting ya. Leadership, jadi kita juga berdiskusi terus. Terus ya tadi selain kita mengamati kompetitor, leadership kita, jangan lupa produk development. Karena sekarang itu baik itu produk kesehatan ya di klinik saya atau obat-obat di apotek atau skincare itu perkembangannya luar biasa. Jadi landasannya dalam ajaran agama saya tuh ya bermanfaat bagi orang lain. Mungkin takdir saya yang bisa membuka lapangan kerja. Saya juga dengan tekad seperti itu, gimana sih cara saya mengembangkan terus supaya banyak lagi tim yang bisa saya rekrut. Jadi gini ya, mungkin sering denger ya, orang pintar kalah dengan orang yang ulet. Orang yang ulet kalah dengan orang yang beruntung. Anggap saja saya beruntung, gitu. Tapi tetap saya juga ulet kok. Ulet ya Rida ya, ulet bulu. Jadi saya tuh kalau belum menemu jalan keluarnya, itu saya aduh ini gimana ya. Tapi itu pengusaha tuh seperti itu. Saya yakin semua ya, banyak akalnya. Jadi kalau ditutup jalan sebelah sini, kita cari lubang yang mana. Jadi pengusaha tuh salah satu hal positif yang saya rasakan itu banyak jalan menuju Roma itu betul. Jadi ketika saya stuck
pada satu masalah saya tidak diam. Saya pernah mengalami kebangkrutan juga. Jadi ketika saya bangkrut, saya akan mencari kenapa saya begini dan saya menemukan jalan yang lain. Seperti itu. Jadi kita belajar terus belajar dari pengalaman. Justru guru terbaik itu adalah kegagalan kita. Makanya saya lebih ingin cerita kegagalan karena itu tuh ilmu yang bisa orang lebih mudah tanpa harus belajar gagal seperti saya. Titik terendah saya ketika memulai bisnis ya, karena bisnis saya waktu itu tidak terlalu banyak modal, terus saya juga tidak punya guru coaching bisnis, terus kemudian ya intinya modal. Jadi bahkan saya sempat waktu itu mau bayar faktur ya, kalau pabrik itu kan biasanya kita dikasih barang dulu terus kemudian sebulan baru dibayar. Saya sampai waktu itu tiap mau bayar faktur yang nilainya nggak besar, 1 juta, 2 juta, saya harus pinjam dulu keuangan ke ibu saya di Kuningan. Pernah saya, waduh ini ada 7 juta nih faktur yang harus saya bayar. Waktu itu hujan besar. Tahu sendiri kan dari Ciamis jalannya berkelok-kelok, naik motor Supra. Waktu itu pinjaman mertua ayah saya sama suami. Dan saya nggak cerita untuk apa itu uangnya. Saya bilang, "Ma, ada uang nggak?" "Berapa?" 7 juta. Hujan-hujanan saya, anak ditinggal di sini sama yang jaga. Pas udah sana, "Ya Allah kamu," kata ibu saya, "hujan-hujan begitu. Kalau gitu kamu tinggal telepon aja, nanti bapak kamu yang transfer." Saya nggak mau menyusahkan. Udah minjem duit saya nyusahin, nyuruh ayah saya transfer. Jadi saya tuh itu hal titik yang tidak bisa saya lupakan. 7 juta, 2 juta saya harus ngambil sendiri dengan kondisi hujan-hujanan. Terus suami saya itu juga sama kayak saya. Kalau saya tuh waktu itu ngejualnya ke bidan-bidan, jadi ngajar itu yang saya bawa keresek belanja obat-obatan. Waktu itu cerita suami saya naik motor itu di daerah mana ya, nyungsep karena kan malam-malam motornya ditabrak truk, barang-barangnya pecah semua, pulang nggak dapet duit, yang ada barangnya pecah semua, obat-obatan sirup. Kalau dulu sedih, nangis, sekarang jadi lucu. Jadi pengalaman hidup. Jadi saya lalui aja, mengalir. Toh biasanya yang saya rasa tertipu sering, terlalu gak enakan. Tapi dari situ saya sekarang, ternyata sifat gak enakan gak perlu bagi seorang pengusaha. Kita harus tegas. Semuanya kita pikirkan. Spekulasi boleh ya, misalnya kayak bisnis saya yang itu, saya pikir wah enak nih di cabang rame. Jangan-jangan di kota besar lebih rame nih, orangnya lebih banyak. Ternyata pada saat saya lalui, jalani tidak seperti itu. Jadi spekulasi kan namanya. Jadi sekarang saya lebih by riset kalau mau membuka cabang atau apapun itu ya. Teman-teman yang mau konsultasi langsung aja tulis sekarang juga di kolom komentar. Jadi buat teman-teman jangan sampai kamu kehabisan. Sebetulnya awal pesatnya ya di 7 tahun ketika saya merambah dunia kosmetik, karena kalau apotek itu kan flat dari dulu seperti itu. Saya prinsip bikinnya gini, mau punya 10 cabang apotek juga nggak mungkin jadi miliuder gitu ya, karena ya tadi dari profit Kak. Jadi kalau saya tuh mau memulai bisnis tuh ini profitnya di kisaran berapa sih orang menjual ya, makanya wajar kalau channel skincare ownernya gini karena itu kan produk baru waktu itu sehingga bisa profitnya besar. Sekarang setelah persaingan kan semakin banyak demand, kebutuhan, terus semakin banyak kompetitor, itu semakin kecil kita share marginnya. Tapi kalau dulu itu kan profit bisa besar karena demandnya banyak, produk sedikit. Kalau sekarang demandnya banyak, tapi produk udah banyak gitu ya. Apotek kan seperti itu dari dulu sampai sekarang. Memang saya tuh keangkatnya 7 tahun sekarang tuh karena bergerak di bisnis kosmetik. Jadi saya jujur aja kalau yang flexing tuh bisa jadi iya sih. Tapi kalau 1 tahun langsung seperti itu, 11 tahun nggak kayak gitu-gitu juga ya Rinda ya. Ya rumah aja baru 2 tahun nih kebeli gitu ya. Karena saya tuh gaya hidup nomor berapa gitu ya. Dulu saya tuh hidupnya di gudang loh, tidur sama anak-anak di gudang. Tapi kalau ruko milik sendiri sudah di mana-mana. Tapi kepikiranmu tuh punya rumah baru sekarang. Jadi makanya saya bingung yang hedon-hedon itu aku nggak kepikiran ya gitu. Karena pada dasarnya tujuan saya berbisnis itu tidak untuk seperti itu ya. Jadi untuk mengembangkan, untuk bermanfaat. Nah ini salah satu mungkin wejangan untuk pebisnis muda ya, pemula nih banyak kan ya. Jadi kita harus tetapkan dulu tujuan yang utama. Jadi tujuan utama kita dalam berbisnis itu apa? Sehingga godaan itu bisa kita abaikan. Jadi kan saya banyak sekarang lihat juga, saya kan suka lihat TikTok, anak muda memang udah sukses bisnisnya apapun itu ya, dari restoran, kafe, bahkan skincare, parfum, terus mereka hedon gitu ya. Ingat ketika kita hedon, uang yang kita pakai
itu adalah modal. Kita kan harus sustainable, long lasting. Kita harus bisa menahan godaan. Karena kalau pengusaha itu kan biasanya kalau belum terbentuk, ketika mendapatkan keuntungan atau omset besar itu kan kaget ya, karena keberuntungan tadi. Terus akhirnya yang kepikiran beli mobil mewah, Ferrari, padahal nggak butuh-butuh amat. Coba bayangkan satu Ferrari misalnya berapa M, bisa kita kembangkan untuk apa gitu ya. Jadi ini pengusaha muda nih yang aku lihat ya gitu. Banyak kan seperti itu. Ini kan konten supaya branding, orang ngelihat, flexing. Tapi ingat, orang lain hanya menikmati konten branding kita. Ketika kita terpuruk dalam bisnis, mereka nggak bakal bantuin kita kan. Jadi harus cerdas-cerdas. Kalau mau flexing branding, menurut saran saya, sewa aja deh Ferrari. Jangan beli gitu. Ya kita sudah berapa digit ya Is? Di M lah gitu ya, di M, belum ke T kita ya. Jadi itu juga istilahnya baru sekarang ini. Kembali lagi bahwa menurut saya sih saya belum terlalu besar-besar amat gitu loh. Sekarang tuh yang tergabung tim kita tuh hampir 100. Tapi belum lagi kalau yang tenaga lepas kayak tukang, karena tukang saya nggak berhenti gitu. Alhamdulillah ada aja pengembangan. Kalau ini sebetulnya baru selesai ya 2 tahun ini rumah yang saya tinggalin. Tapi kalau yang untuk bisnis klinik lebih duluan, cabang-cabang, alhamdulillah sih semuanya tidak ada yang sewa, semuanya sudah saya miliki. Jadi kita live TikTok dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Nanti akan dikembangkan sampai 24 jam. Terus kita juga di sosial e-commerce ada. Kenapa seperti itu? Karena ya tadi yang tidak terjangkau oleh klinik cabang kita. Dan sebagai branding. Karena kalau sosial media itu luas kan. Yang melihat kita itu bukan hanya Jawa Barat atau Priangan Timur. Bisa mapar nanti di setting ads-nya itu iklannya ke Indonesia misalnya. Kita mainnya sebisa mungkin lah, apa-apa yang sekarang lagi tren kita lakukan. Makanya itulah kompetitor itu guru terbaik. Walaupun menurut saya sih Al-Amin Skincare belum terlalu maksimal ya dalam digital marketing, tapi kita akan terus berusaha gitu. Apa yang saya dapatkan paling pengembangan cabang ya karena aset saya itu ya perusahaan yang berkembang, asetnya itu misalnya kalau saya beli ruko atau beli tanah itu tidak untuk saya pakai pribadi tapi bagaimana mengembangkan bisnis atau usaha yang lain. Jadi dalam bisnis itu kan bisa dilihat dari perkembangan perusahaan itu seberapa besar perusahaan itu berjalan ya, seperti perusahaan besar yang lain juga kan ya, di awalnya merintis mungkin 1, 2, 3 terus divisi-divisi lain, lini bisnis yang lain itu terlihat bahwa perusahaan itu grow, tumbuh gitu. Jadi kalau menurut saya perusahaan itu dikatakan sukses ya, itu apabila 20 tahun brandnya masih eksis. Kalau yang viral-viral sekarang, saya kan mengamati juga tuh ya brand di dalam hal skincare aja ya. Ada brand yang viral banget 1-2 tahun lenyap. Nah, jadi itu bisa dilihat sisi manajemennya mungkin kurang dipertimbangkan sama ownernya. Kecuali kalau cita-citanya memanglah saya mah bikin brand 1 tahun untung gede, mau ada mau enggak, ada loh yang kayak gitu, itu sah-sah aja karena beda-beda kan setiap business owner. Kalau saya tuh nggak apa-apa, nggak bebeledugan. Yang penting organik, saya bisa 20 tahun atau bahkan lebih. Al-Amin masih ada yang pakai. Kunci suksesnya sih pertama ya marketing langit, berdoa. Saya juga tidak berpikir di posisi seperti ini. Yang saya cuman lakukan adalah proses, konsisten. Untuk masalah hasil saya serahkan. Karena semua orang itu tidak bisa dari awal mengetahui hasil. Tapi saya yakin ketika proses kita maksimal, Allah pasti akan berikan hasil yang sesuai dengan kita lakukan. Usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi untuk anak muda berusaha terus aja, gak usah terlalu memikirkan hasilnya. Hasilnya kita serahkan. Kan ada koridor kita berdoa meminta kepada jalur langit. Jadi yang saya rasa prosesnya kita lakukan semaksimal mungkin, hasilnya kita serahkan. Saya Dina Windiasari, seperti itu tadi sekelumit perjalanan hidup dan perjalanan bisnis saya. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.